Halo teman-teman Aro Channel, di video explore kali ini kami sedang dalam perjalanan menuju ke sebuah perkampungan di Wonogiri bagian timur, yang dimana kampung ini mayoritas warganya beragama Kristen atau Nasrani teman-teman. Yang bisa dikatakan kampung yang kami tuju ini merupakan perkampungan Kristen terbesar di Wonogiri, yang infonya kampung ini memiliki 3-4 gereja dalam satu desa teman-teman. Dan di kesempatan video kali ini juga kita akan melihat suasana kehidupan bagaimana dan seperti apa toleransi umat beragama di kampung tersebut teman-teman. Selamat datang di Desa Gemawang, Girimarto, Wonogiri. Jadi teman-teman, sekarang kita telah sampai di kawasan kampung yang menjadi tujuan kita. Yang di awal video tadi kita telah disambut sebuah gereja tipe rias Indonesia yang berada di pinggir jalan masuk Desa Gemawang teman-teman. Dan seperti inilah suasananya, dengan kondisi jalan utama di desa ini yang berkontur perbukitan naik turun yang sudah teraspal halus teman-teman. Salam Rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman semua, berjumpa kembali di video Aro Channel. Semoga yang menyaksikan video ini dalam keadaan sehat walafiat, dan yang sakit semoga diberi kesembuhan. Jadi teman-teman, saya sekarang berada di Desa Gemawang, Girimarto, Wonogiri. Dan tepatnya lagi saya berada di kawasan atau halaman dari gereja Eklesia di Desa Gemawang. Di video kali ini saya akan mencoba mengeksplor dari suasana desa teman-teman, dan kita akan mencoba melihat kehidupan di Desa Gemawang ini yang kebetulan mempunyai dua keyakinan. Dari warga-warga di sini mempunyai dua keyakinan yang berbeda antara Muslim dan non-Muslim. Jadi kita akan mencoba menemui salah satu warga untuk bertanya tentang toleransi umat beragama di sini, apakah benar-benar rukun. Jadi kita akan melihat langsung ya teman-teman bagaimana suasana desa dari Desa Gemawang ini, dan kita akan mencoba langsung tanya-tanya tentang bagaimana gotong royong, bagaimana kebersamaan di desa ini walaupun berbeda agama, apakah baik-baik atau terkotak-kotak seperti yang di media. Jadi untuk itu ikuti terus perjalanan di Aro Channel kali ini. Selamat pagi Mbak. Pagi Mas. Dengan Mbak siapa di sini? Dengan Mbak Dani. Dengan Mbak Dani ya. Jadi begini Mbak, saya kan melihat di Desa Gemawang ini khususnya ya, ada 2 gereja ya. 3 gereja, nah malah 3 gereja. Jadi untuk kelurahannya mungkin lebih. Kalau kelurahannya lebih, cuman kalau yang di desa, yang khusus di kampung sini. Di kampung sini aja 3 gereja ya, otomatis di sini kan bisa dikatakan mayoritas Nasrani. Kalau untuk jumlahnya sih nggak tahu pasti ya Mas ya. Cuma kalau untuk persentasenya mungkin 50-50 Mas, 50% mungkin. Kalau setahunya ada 50-an umat di sini untuk Nasrani. Umat lebih kalau umat kakak mungkin ya. Kakak. Oh iya kakak. Malah lebih, kakak ya. Jadi satu rumah ini mbaknya ada yang tahu nggak kalau di rumah ini satu keluarga, satu kakak ini ada yang non muslim, ada yang Nasrani? Ada. Kalau satu kakaknya mungkin nggak dalam satu keluarga. Satu aja. Keluarga. Misalnya anaknya Nasrani misalnya, mungkin mbahnya Muslim. Oh gitu. Ada ya mbak ya. Ini menurut mbaknya toleransi di sini sesama agama kan berarti kan sesandingannya ini sama Muslim ya. Sama Muslim ini gimana mbak? Kalau di sini, kalau di Desa Gemawang, setahu mbaknya. Baik sih, dengan kami ya layaknya masyarakat umum aja. Jadi nggak ada yang saling senggol itu, nggak ada. Memang kita prinsipnya ya rukun aja. Jadi kalau di desa itu kan kerukunan kan masih nomor 1 ya. Apapun masih ada gotong royong, terus ya gitu-gitu masih sih. Maksudnya budaya di kampung itu masih kental. Terus untuk kerja bakti mbak, kalau di kerja bakti kan otomatis di desa kan ada istilah
kerja bakti gotong royong untuk bersih desa itu ada apakah ada jadwal blok per blok muslim sendiri, non muslim sendiri gitu? Oh enggak Mas, kita sama-sama. Jadi bareng-bareng ya? Sama-sama gotong royong, iya kita bareng-bareng. Kalau di agama umat muslim kan ada hari besar ya Mbak ya. Biasanya kan hari besar kan Idul Fitri. Iya. Kan habis sholat Idul Fitri kan ada tradisi maaf-maafan atau istilahnya halal bihalal. Apakah di pihak atau warga non muslim ada undangan apa ikut berpartisipasi dalam acara tersebut? Oh, kalau kita sama-sama sih Mas. Jadi dari dulu di kampung sini itu memang sudah kayak jadi tradisi gitu loh. Setiap tahun, setiap ada acara lebaran itu di tempat RW-nya itu mengadakan halal bihalal. Jadi yang diundang itu masyarakatnya. Jadi enggak terus melulu yang muslim itu enggak. Jadi sama-sama. Muslim non muslim diundang semua, di situ acara halal bihalal semua. Jadi maaf-maafan ya, maaf-maafan juga ya. Lahir batin semua kalau di situ ya. Kalau untuk ini Mbak, kalau di agama Islam kan ada istilah pengajian yasinan ya, waktu ada kematian di umat muslim ya. Apakah ada undangan untuk agama Nasrani untuk datang ke acara tersebut? Masih. Kalau di desa misalnya, di kampung misalnya ada acara apa gitu, masih ngundang. Untuk lingkungan sekitar masih ngundang. Kalau di pas datang di acara tersebut, apakah ada blok-blok untuk ini khusus daerah untuk rombongan Nasrani ini untuk khusus ibu-ibu jamaah muslim itu apa ada blok-blok gitu? Oh, yang di kotak-kotak kan? Enggak ada sih, kita sama-sama saling membaur aja Mas. Jadi saling membaur ya. Jadi yang membedakan di situ kalau di ibu-ibu antara yang pakai hijab sama kalau non muslim tidak ya? Enggak, kita enggak pakai kerudung. Ya kita untuk pakaiannya menyesuaikan aja. Misalnya pantas pakailah sopan gitu. Misalnya pakai apa, baju panjang apa, menghargai aja lah. Menghargai ya. Tetap. Kalau di ini Mbak, di agama Nasrani kan mungkin ada acara keagamaan sendiri ya. Apakah juga ada undangan untuk umat Islam datang ke acara tersebut? Sama aja, kita ngundang. Kita undang dan datang juga Mbak? Lingkungan sekitar kita undang. Gitu. Kalau biasanya kalau yang diundang itu di acara apa Mbak? Kalau Nasrani misalnya ada acara, sama aja sih. Kalau muslim kan ada ibadah, kalau kita kan ibadah ya, kalau muslim kan ada acara tahlilan, 7 harinan apa, sama aja. Kita juga misalnya ada kematian kematian pihak keluarga yang Nasrani, gitu sama aja. Kita ada acara juga begitu? Ada acara, ngundang lingkungan sekitar juga. Oh gitu. Cuman ini ya Mbak ya, menurut agama masing-masing ya acaranya ya. Jadi nggak dicampur-campur ya. Dan kita tadi sudah berbincang-bincang dengan Mbak Dani yang seorang umat Nasrani mengenai toleransi di desa Gemawang ini teman-teman. Yang kebetulan beliau adalah seorang pengusaha laundry dan toko penjual alat tulis teman-teman, yang mempekerjakan seorang perempuan beragama Islam. Dan setelah ini kita akan mencoba menyusuri kampung bagian dalam teman-teman, melihat keindahan suasana desa ini sambil mencari salah satu warga muslim untuk kita coba tanya tentang kebenaran keindahan toleransi umat beragama di desa ini, seperti yang dikatakan oleh Mbak Dani tadi. Mas Duyanto di desa Gemawang ya? Di desa Gemawang ini RT berapa Mas? RT 1 RW 3. RT 1 RW 3. Berarti sama ini ya, masih satu RT sama Mbak Dani ya? Nggih, sama. Jadi begini Mas, saya kan kebetulan saya ingin meliput di desa Gemawang ini kan, saya menemukan 2 gereja ya, malah katanya ada 3 gereja, yang berarti di sini ada umat
Nasrani atau umat non Muslim yang berdampingan dengan agama Islam ya. Jadi saya pengen tahu aja Mas, apakah benar bahwa di desa ini kehidupan toleransi umat beragama antara umat Nasrani sama umat Muslim ini, kalau di sini tuh menurut Mas Dwi itu bagaimana pandangannya? Ya kalau di sini ya kampung ya biasa, masih kerukunan masih baik. Kalau Mas Haris ya? Iya Mas Haris. Mas Haris tadi bilang di sini ada 3 gereja yang benar. Jadi ada gereja Jawa dan yang lain ada Tiberias sama Betel. Tiberias, kalau di Tiberias di mana Mas? Tiberias masih 1 RT dari sini. 1 RT. Ya. Berarti tadi kan ada gereja Betel, gereja Tiberias, sama gereja GKJ. Ini yang dekat ini GKJ, gereja Jawa. Kalau di sini Mas, kalau di kehidupan gotong royongnya sesama warga yang berbeda keyakinan ini bagaimana Mas menyikapi Mas Dwi sebagai warga juga di sini? Kalau ada acara di yasinan, kalau di agama Islam kan ada yasinan ya, iya. Ada tahlilan, yasinan, pengajian. Itu apakah ada undangan dari untuk umat mereka yang non Muslim untuk hadir? Ya kalau itu yasinan itu kan biasanya kalau ada orang meninggal ya sampai 7 hari, terus 7 hari, 40 hari, 100 itu memang diundang Mas. Jadi mereka kadang 1 RT gitu, undangan 1 RT. Jadi 1 RT itu tidak memandang Muslim, non Muslim atau Buddha, jadi nggih diatur sedaya. Itu nanti kalau pas datang ke lokasi acara, ya, itu apakah ada per blok gitu Mas? Jadi ini untuk kawasan umat non Muslim, ya, ini Muslim ini apakah berbaur jadi satu, apa ada blok-blok itu? Berbaur menjadi satu. Jadi undangan biasanya jam 7. Jadi misalkan 7 harian itu kan undangan jam 7 atau Farisa. Itu ya campur Mas. Siapa yang ini datang duluan ya langsung masuk sama saja. Tapi kadang-kadang teman-teman yang non Muslim itu kadang-kadang datangnya duluan tapi nggak langsung ke sini, yang agak samping gitu. Tapi nggak juga nggak semua, ada yang ikut berbaur. Nah, jadi ini Pak Imam Yasin sini Muslim berapa 3-4, situ siapa yang datang campur ikut ada juga, tapi ada yang menggerombol di samping juga ada, tapi tergantung individu. Kalau ininya sama aturan, kalau aturannya nggak membeda-bedakan ya. Membeda-bedakan. Nah kalau di ini Mas, kalau di Islam kan ada hari besar ya, ada hari besar sholat Idul Fitri. Setelah sholat Idul Fitri ada acara tradisi halal bihalal. Apakah di warga non Muslim di sini apakah juga mengikuti juga? Iya. Kalau itu kan halal bihalal itu malah dari Mas, dari sholat Idul Fitri itu teman-teman kita yang Muslim itu sholat idnya kan di lapangan. Itu kan perlu lalu lintas ya, banyak sekali kendaraan. Itu malah yang di jalan yang mengatur lalu lintas, yang ikut di persiapan itu malah teman-teman yang non Muslim. Jadi ikut membantu ya? Ikut membantu. Malah ketika yang Muslim itu melakukan sembahyang, melakukan sholat itu malah ikut menjaga, seperti kalau di kita umat Islam itu banser kayak gitu. Jadi ada yang parkir, ada yang mengurusi sepeda motor, ada yang di jalan ngatur kendaraan kan nyebrang gitu Mas. Jadi yang bagian itu malah yang non Muslim ya? Iya. Sama Mas, itu kalau anak-anak juga kita termasuk saya itu ikut di parkir, ikut jaga. Selain parkir mengatur kendaraan kan duduk di situ di depan gereja itu kita, teman-teman kita, ada yang kadang minta personal 10, kadang enggak minta, cuman berapa aja mau gitu. Jadi ikut membantu. Jadi saling bergantian ya? Iya. Terus kita juga diundang beberapa minimal tokoh-tokoh, kadang
tokoh dan tetangga sekitar gereja. Jadi sekitar gereja itu misalkan 10 orang atau berapa diundang masuk sama Pak RT, Pak RW gitu. Kalau yang muda-muda khusus mengatur lalu lintas dan ikut-ikut di situ. Kalau ini masalah gotong royong, kalau di desa kan mesti ada gotong royong kerja bakti ya. Nah itu kalau pihak non muslim sama muslim itu kerja baktinya sendiri-sendiri per blok-blok atau per jadwal atau langsung biasa aja sama ini hari Minggu pagi semuanya gitu. Apa ada hari-hari sendiri-sendiri untuk kerja bakti? Kerja bakti itu yang rutin hari Sabtu. Kalau enggak ini ada perintah biasanya hari Minggu atau menyusul mau ada kegiatan apa itu atau mau ada orang hajatan itu baru Pak RT-nya ini keliling ngaturi kerja bakti gitu. Kalau yang rutin hari Sabtu itu khusus untuk di jalan bersih-bersih rumput, bersih-bersih nyapu gitu, sama ada perbaikan apa gitu. Ini ya apa RT-nya ini kebetulan muslim atau muslim? Muslim. RW-nya juga muslim, baru ganti mas. Yang sebelumnya juga muslim, tapi sebelumnya kalau RW-nya non muslim, Pak Suparmo. RW-nya kebetulan malah bapak dari Mbak Dani. Mbak Dani itu ya yang sebelah tadi. Yang tadi tak ditanya-tanya tadi ternyata mantan RW bapaknya yang kebetulan non muslim ya. Nah, menurut Mas Dwi sendiri, kalau dulu juga Pak Giman juga non muslim. Non muslim sebelumnya juga non muslim. Muslim, terus ada lagi Pak Mariadi muslim, sama juga RT juga gitu. Jadi memang di sini hampir paron mas. Jadi non muslim sama muslim itu paron. Gereja kalau di luar Gemawang itu dusun Simpan cuma sebelah sini ada lagi satu. Satu, berarti empat. Berarti ini termasuknya ini kalau di ini ikutnya Girimarto Jatipuro ya? Girimarto. Kalau Girimarto ini di bagian sini khususnya ini termasuk wilayah terbesar ya mas? Iya. Ada 4 gereja berarti. Satu kelurahan ada 4 gereja. Jadi mayoritas di sini ternyata ada non muslim mayoritasnya malahan di sini ya. Kalau dibanding di daerah-daerah lain ya mungkin ya. Iya. Ada juga Buddha tapi cuma ada. Tapi cuma tinggal satu rumah. Di mana? Ya sebelah sini masih satu RT. Satu RT ada Budanya juga. Ada Buddha. Satu rumah itu satu keluarga satu kakak atau satu orang? Satu kakak Buddha semua. Kalau dulu malah 2 rumah. 2 rumah, sekarang cuma tinggal 1 rumah ya. Itu kalau kerukunan mas, apalagi kalau ini berkurangnya tidak masalah kerukunan agama ya. Berkurangnya sejak ada Pak Geblok itu corona. Oh iya corona. Itu kalau dulu kan ada orang sakit, ada ini rumah itu kalau sore nggak muat sampai di luar. Maksudnya pada menjenguk. Terus kalau ke rumah sakit rombongan udah mobil rata-rata. Kan tiap rumah satu RT itu menjenguk semua, bahkan satu kampung. Cuman biasanya RT 1, RT 2 itu nggak sama, nggak bareng berangkatnya. Jadi ada ini ya, ada jadwalnya. Iya. Biasanya kalau RT 1 yang sakit atau 2 hari ya sudah pada jenguk. 1 hari udah pada jenguk. Kalau RT 2 kan agak jauh, nanti berikutnya. Menurut Mas Dwi, ini kalau di desa RT Gemawang RT 1 ini untuk warga non muslimnya kira-kira ada berapa kakak setahunnya mas? Kalau satu RT ini malah paron ya mas. Artinya paron itu tahu banyakan yang mana untuk khusus RT 1. Kalau sini kan ada 2 RT, 3 RT sama Dagulan untuk Kemang Kidul itu prosentasinya yang RT 1 ini paron. Hampir setengahnya ya, setengahnya yang kalau diambil satu dukuh Kemang Kidul memang antara 60-40, tapi yang RT 2 itu sedikit, yang kebanyakan muslimnya. Kalau yang RT 1 lingkungan sini paron. Kalau di ini mas, kalau ada apa di sini ada satu keluarga, maksudnya satu rumah ada yang separuhnya Kristen, separuhnya ada yang Islam atau ada? Banyak. Jadi satu keluarga, ini separuh Kristen, separuh Islam ada banyak. Banyak itu Pak RW itu Islam kan.
Istrinya Kristen. Istrinya Kristen. Iya. Itu malah Pak RW. Pak RW-nya Pak RW juga banyak sama. Ini Pak D itu, Pak D kan mantunya juga Kristen. Anaknya yang satu juga Kristen. Berarti untuk di desa Gemawang ini kerukunan umat beragama sangat ini masih terjalin ya, masih kuat di sini ya. Masih kita lihat aja kalau satu rumah loh, tidak banyak loh, maksudnya yang laki Islam, perempuan Kristen, anaknya juga ada yang campur gitu. Itu bisa dilihat dari situ kerukunan. Nah, di sini ini kan kampung ya Mas, tapi kedewasaannya itu sudah mapan. Nggak ada ini, ada berita gitu di TV atau di apa, berita ini nggak pengaruh sama sekali. Jadi teman-teman, sekarang kita ngobrol bersama Mas Dwi yang dia berkeyakinan Islam. Jadi tadi kita ngobrol dengan Mbak Dani yang berkeyakinan Nasrani. Jadi kita tahu dari kedua belah pihak bahwa di desa ini ternyata benar-benar rukun, terjaga, toleransi umat beragamanya sangat-sangat masih terjaga dengan baik. Tidak seperti yang diberitakan di kota-kota yang saling membenarkan golongan masing-masing. Jadi teman-teman, kita tadi sudah berkeliling mengeksplor di desa Gemawang bahwa benar di desa ini ternyata mempunyai 4 gereja teman-teman, dan sekarang saya berada di halaman gereja keempat di gereja Giri Kinase Dusun Simpar. Dan kita tadi sudah wawancara langsung dengan warga yang non muslim maupun yang muslim bahwa di desa ini kerukunan umat beragama terjaga dengan baik, saling melengkapi satu sama lain. Jadi begitu saja teman-teman video Aro Channel di Desa Gemawang dengan tema toleransi umat beragama. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komentarnya, dan subscribe. Salam Rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.